Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lanang Fatahila di sini akan menjelaskan jenis-jenis hukum pidana dan kriminologi dan akan membahas tentang materi hukum pidana dan kriminologi. Yang pertama itu urgensi pidana. Pidana itu adalah menjadi penegak hukum, menjamin kepastian hukum dan melindungi masyarakat. Terus yang kedua adalah kriminologi, itu adalah mempelajari tentang karakter pelaku dan tersangka dan akan menjadi atau membuat sistem peradilan yang lebih efektif. Dan manfaat untuk mahasiswa bisa menjadi objek penelitian atau penyidikan atau sebuah kasus yang akan dijadikan topik untuk bidang skripsi misalnya dan proyek-proyek yang lain. Konsep dasar hukum tindak pidana dan kriminologi. Yang disebut dengan pidana adalah ancaman atau hukuman bagi seseorang yang sudah terbukti membuat tindak pidana. Contohnya seperti penjara, denda, bahkan hukuman mati. Ada juga fungsi dari konsep dasar hukum pidana dan kriminologi ini adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, dan juga fungsinya itu memberikan efek jerah kepada pelaku tindak pidana yang dapat membahayakan kenyamanan masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan sejarah hukum pidana dan kriminologi di Indonesia. Karakteristiknya, yang pertama itu tidak tertulis, yang kedua bersifat komunal, yang ketiga sanksi preventif, yang keempat dipengaruhi oleh agama. Ada pula prinsipnya, yang pertama itu mengutamakan restorasi atau dengan kata lain pemulihan keseimbangan daripada pembalasan. Yang kedua, hukum pidana dan hukum perdata bercampur menjadi satu di dalam sistem hukum adat. Baik, saya akan menjelaskan pada masa kolonial Belanda. Pada awal periode, bangsa Indonesia masih menggunakan sistem hukum adat, belum menggunakan sistem hukum Eropa. Namun pada akhirnya, pada tahun 1915, pemerintahan Belanda membuat Wetboek van Strafrecht atau biasa dikenal dengan KUHP untuk bangsa Hindia Belanda. Dan ciri-ciri dari KUHP ini tidak tertulis, bersifat diskriminatif dan mengutamakan sistem pembalasan. Dan digunakannya KUHP ini pada tahun 1918 dan bertujuan untuk kepentingan kolonial. Baik, saya akan menjelaskan pasal mereka. Pada pasal 2 peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala peraturan di dalam KUHP tidak akan diubah selama belum adanya KUHP baru. Sifat-sifat dari KUHP yang mencakup diskriminatif pada pribumi dan bangsa Eropa dihapus agar sesuai dengan prinsip-prinsip bangsa Indonesia merdeka. Sejak tahun 1960-an, Indonesia memang sudah berencana untuk mengganti KUHP kolonial menjadi KUHP nasional. Berbagai draft dan perdebatan sudah dilakukan, namun pada tanggal 6 Desember 2022 dari DPR RI sudah mengesahkan bahwa KUHP kolonial diganti menjadi KUHP nasional, dan pada akhirnya disahkan pada Desember pada tahun 2025. Baik, saya akan menjelaskan tentang asas-asas dan implementasi KUHP di negara Indonesia. Yang pertama itu legalitas. Yang dimaksud dengan legalitas adalah tidak adanya tindak pidana tanpa undang-undang. Yang kedua adalah teritorial. Segala tindak pidana yang masih mencakup wilayah Indonesia akan terkena hukum pidana.
Yang ketiga, nasional pasif. Yang dimaksudkan dengan nasional pasif adalah orang dari negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana di luar negeri. Nasional aktif. Nasional aktif, yang dimaksud dengan nasional aktif adalah orang dari rakyat Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Universal, yang dimaksud dengan universal adalah kejahatan atau tindak pidana yang diakui dunia. Contohnya seperti genosida dan terorisme. Ada beberapa jenis hukum pidana dan kriminologi. Yang pertama itu bersifat tertulis. Yang dimaksud dengan bersifat tertulis adalah melalui keputusan hakim, dan contohnya itu adalah hukuman mati, penjara maupun denda. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah contohnya seperti dari keyakinan masyarakat dan tidak ada di dalam undang-undang. Contohnya seperti sistem hukum adat. Yang ketiga adalah bersifat umum. Bersifat umum yang dimaksud di sini adalah seluruh warga Indonesia yang melakukan tindak pidana berhak mendapatkan hukuman. Yang diambil di dalam KUHP contohnya adalah seperti penganiayaan, pelecehan, dan kekerasan. Yang keempat adalah khusus. Yang keempat itu khusus. Khusus yang dimaksudkan adalah hukum pidana yang diambil di luar KUHP, yang mengatur tentang pemberantasan korupsi dan tindak pidana dari penyelewengan pajak. Baik, saya akan menjelaskan tentang material. Material yang dimaksudkan di sini adalah yang mengatur isi dari suatu tindak pidana, yang meliputi tentang apa saja yang dilarang oleh negara Indonesia. Sedangkan formal yang mengatur tentang penyelesaian masalah atau penyelesaian perkara dari suatu perkara itu. Nasional mengatur tindak pidana di tingkat internal. Sedangkan internasional adalah cabang dari hukum internasional yang mengatur tentang tindak pidana atau seorang pidana harus bertanggung jawab secara individu, apalagi dengan kasus tindak pidananya yang sangat berat seperti genosida dan perang. Baik, saya di sini akan menjelaskan proses penanganan tindak pidana dan kriminologi. Yang pertama itu adalah penyelidikan. Yang dimaksud dari penyelidikan adalah polisi mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya perkara yang terjadi di wilayah tersebut dan kenapa bisa terjadi. Yang kedua itu penyidik itu adalah polisi yang sudah mendapatkan bukti bahwa sang pelaku tindak pidana ini berbuat kejahatan atau tindak kriminal, dan setelah sudah terbukti, dia sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana. Dan yang ketiga itu ada di penuntutan. Penuntutan ini jaksa meneliti berkas-berkas yang sudah diberikan oleh kepolisian dari hasil penyelidikan dan penyidik mereka. Dan setelah ditelusuri atau diteliti, baru masuk ke dan lanjut persidangan. Di dalam persidangan ini, hakim mengecek berkas-berkas yang sudah diberikan oleh jaksa. Nah, baru langkah terakhir itu adalah eksekusi. Nah, di eksekusi ini adalah langkah terakhir dari semua proses penyidikan itu tadi. Terus di eksekusi ini diberikan hukuman seperti penjara, denda, bahkan hukuman mati.
Menjelaskan upaya-upaya dari hukum pidana dan kriminologi. Yang pertama, preventif. Preventif ini adalah cara pencegahan atau upaya sebelum tindak pidana itu terjadi. Dan represif itu upaya sesudah kejahatan itu terjadi. Dan juga ada penal. Penal ini adalah sama seperti represif yang menekankan sistem balas dan penindasan, sedangkan non penal ini menitik beratkan pada represif yang memberikan binaan atau bimbingan seperti pencegahan atau penangkalan. Saya akan menjelaskan tantangan dan solusi tindak pidana di era digital. Yang pertama, tantangannya adalah kurangnya pemahaman terhadap digital. Yang kedua, dari aparat kepolisian kurangnya pemahaman tentang forensik. Yang ketiga adalah kurangnya atau mudah sekali untuk diedit atau dipalsukan. Dan yang keempat, mudah untuk file-file yang lama itu untuk dihapus. Yang kelima, kurangnya koordinasi atau kepekaan tentang lembaga-lembaga itu terhadap digital. Solusinya adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus peka terhadap era digital ini dan harus paham terhadap digital. Yang kedua itu aparat kepolisian harus paham terhadap forensik yang berbau digital. Dan yang ketiga adalah kolaborasi antar lembaga-lembaga aparat negara ini harus erat dan tidak adanya kesalahpahaman satu sama lain. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.